Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pendidikan sejarah Islam ataupun materi sirah. Pertemuan kali ini insyaallah akan membahas tentang bab 2, ya, penaklukan wilayah pada masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum. Namun anak soleh dan soleha yang Bapak sayangi karena Allah Ta'ala, sebelum melanjutkan materinya, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan adab-adab ketika bermajelis ataupun dalam belajar. Ya, tentunya kalian sudah tahu. Yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu ini. Kemudian yang keduanya, berdoa dengan memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa Rabbi zidni ilman. Kemudian mendengarkan materi dengan baik, diam dan tidak ngobrol, menulis materi yang disampaikan oleh Bapak, kemudian amalkan ilmu yang didapatkan, dan yang terakhir adalah dakwahkan kepada kerabat terdekat. Taib anak soleh dan soleha yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi tentang pendidikan sejarah Islam ini. Ya, insyaallah judulnya adalah penaklukan wilayah pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum, bab 2 pada halaman 40. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini adalah melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui tentang penaklukan wilayah pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum. Silakan anak soleh dan soleha dibuka buku paketnya pada halaman 40. Nah, anak soleh dan soleha yang Bapak cintai karena Allah Ta'ala, coba lihat pada halaman 40, di situ ada gambar peta penaklukan wilayah pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum. Ini lihat, yang diarsir ini adalah penaklukan wilayah pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Masya Allah ya, kalau kita lihat dari sisi peta tersebut sangat sekali luas perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Khulafa Ar-Rasyidun dalam mendakwahkan ataupun menegakkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke dunia ini. Ya, dalam hal ini adalah peta penaklukan tersebut yang dilakukan oleh masa Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, apa tujuan mereka dalam berjihad yang Allah perintahkan kepada mereka? Kalian bisa dilihat pada ayat Al-Quran dalam halaman 40 ini, ada surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah yang menjadi motivasi para sahabat dalam mendakwahkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam melawan orang-orang kafir dalam menegakkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Masya Allah, inilah yang menjadi motivasi para mujahid, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang membela dan menegakkan agama Islam, ya, sehingga mereka gagah dan berani dan berjihad melawan kaum kafir dalam menaklukkan wilayah khususnya pada masa Khulafaur Rasyidun tersebut.
anak soleh dan soleha, kalau kita lihat peta sekarang seperti ini. Masya Allah ya. Kalau kita lihat anak soleh dan soleha, masa Khulafaur Rasyidun ini dari Libya, tuh ya, Masya Allah. Ataupun dari Tarablus, Tripoli, ya, atau sekarang dikenal dengan negara Libya. Kemudian melalui Mesir, Jordan, Syria, Irak, ya. Masya Allah, inilah perjuangan para sahabat Khulafaur Rasyidun radhiyallahu anhum, ya, sehingga tegaknya agama Islam, tersebarnya agama Islam berkat pertolongan Allah dan usaha mereka dalam menegakkan agama Islam. Masya Allah ya, sangat sekali luas. Kalau kita lihat dari peta seolah dekat, tetapi Masya Allah, anak saudara sangat luas sekali. Ya, bayangkan di Irak ataupun Persia, kemudian Egypt ataupun Mesir, ya, Libya, Masya Allah, Saudi Arabia, ya, itulah wilayah yang ditaklukkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ataupun al-Khulafaur Rasyidun. Kemudian anak soleh dan soleha, silakan dilihat halaman 41, ya. Yang pertama adalah penaklukan Irak wilayah Persia. Nah, di sini adalah yang ditaklukkan oleh Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertekad menaklukkan wilayah Irak untuk menyebarkan agama Islam di tengah-tengah penduduknya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk seorang panglima yang gagah, yang pemberani, yang berani berjihad dan membela agama Allah. Ya. Dia adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sebagai panglima tertinggi pasukan muslimin yang dipilih oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini anak saleh dan soleha bisa lihat, ya, dari peta tersebut. Di sini Khalid bin Walid membawa pasukannya dari Madinah, ya, kemudian kemana? Ke Qadisiyah, ya, kemudian ke Irak, ya. Masya Allah, perjalanan Khalid bin Walid beserta bala tentaranya, ya, dalam menegakkan agama Allah, ya. Kemudian Panglima Khalid bin Walid ini memulai tugasnya dengan menaklukkan sejumlah kota-kota di Irak, ya. Kota-kota tersebut ditaklukkan satu persatu oleh Khalid bin Walid dan tentaranya, ya. Ketika sedang melaksanakan tugas tersebut, Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menerima surat perintah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu surat memerintahkan agar Khalid bin Walid berangkat menuju Syam, ya. Dan untuk menggantikan posisi Khalid bin Walid di Irak tersebut, maka diangkatlah Al-Mustanna bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menjadi panglima menggantikan Khalid bin Walid. Ya. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjabat khalifah, beliau mengirimkan pasukan tambahan di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada tahun 15 Hijriah. Nah, pasukan Persia mengalami kekalahan yang telak pada perang Qadisiyah, ya. Perang Qadisiyah ini terletak di sebelah barat Sungai Eufrat, ya. Dan pasukan Persia kalah telak oleh pasukan Umar bin Khattab yang dikomandoi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di kota di kota Persia, ya, Qadisiyah, ya, pada perang Qadisiyah. Kemudian setelah itu pasukan muslimin bergerak menuju ibu kota Persia, yaitu Madain. Ya, dan di Madain pun biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan muslimin pun berhasil menguasai Madain. Ya, Madain ini adalah ibu kota Persia ataupun Irak, ya. Dan pada tahun 21 Hijriah pasukan muslimin kembali berhadapan dengan pasukan Persia pada perang Nahawan.
Ya. Dan lagi-lagi Masya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kegigihan para mujahid yang berjihad membela agama Allah melawan orang-orang kafir, maka pada peperangan ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan lagi. Ya. Dan kemenangan ini dinamakan Fathul Futuh. Ya. Dinamakan Fathul Futuh karena kekuasaan Persia berhasil ditumpas habis oleh kaum muslimin. Dengan kemenangan ini seluruh wilayah Persia berhasil ditaklukkan. Ya, Masya Allah. Anak soleh dan soleha, betapa sangat berjasanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memperjuangkan melawan kafir untuk menaklukkan kota tersebut dan sehingga menjadi kota Islam pada saat itu. Masya Allah ya. Dan kita sebagai umat muslim saat ini sangat beruntung ya, kita tinggal menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tentunya dengan petunjuk yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Itu cukup kita laksanakan untuk saat ini ya. Anak soleh dan soleha, mungkin pertemuan kali ini Bapak tutup dan insya Allah tidak ada tugas untuk hari ini. Kalian cukup menyimak dan membaca saja. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.